odot-odot, pakcong, Zanzibar. Nah, tapi kita tidak selamanya kita banyak pakan gitu ya. Makanya kita memanfaatin limbah buat jaga-jaga nanti di musim kemarau seperti itu teman-teman ya. Jadi kalaupun kita ada kemauan mah ya kita bisa ciptakan pakan tersendiri, apapun itu pakannya, yang penting hasilnya si sapi itu doyan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bumi Kita Channel. Di video kali ini saya akan berbagi kembali sama rekan-rekan semua ya, pecinta ternak. Nah teman-teman yang saya hormati dimanapun kalian, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua diberikan kesehatan juga rezeki yang barokah ya. Nah teman-teman, saya di sini tengah berada di kandang ya, dan di sini saya ini sudah mempersiapkan pakan ya, yang dari jerami padi ya. Ini pakan untuk dijadikan stok, dimana nanti ketika musim kemarau saya akan kasih ke sapi. Nah ini salah satu metode saya ataupun cara saya untuk membuat pakan si sapi ya. Kenapa saya ini kumpulkan di sini? Karena memang ini habis dijemur ya. Ini setengah matang tapi tidak terlalu begitu kering gitu ya. Karena nantinya akan kami olah dengan salah satu pakan yang memang ini hasil daripada pengolahan yang dipadukan dengan salah satu memang obat ya. Di sini kurang lebih ada sekitar berapa kintal ya. Di sini kurang lebih 40 kintalan ya kalau kita diukur dengan kiloan gitu ya. Karena ini teman-teman ya, jadi si nanti ini kan hasil dijemur ya, dijemur kemarin seharian, dijemur kemudian diikat pakai tali ya. Nah dipakai pakai tali, kemudian nanti ini akan dicampur memakai obat ataupun suplemen ya. Suplemen bisa dikasih SOC atau suplemen organik cair ataupun SOC teman-teman ya. Nah di sini kami akan berbagi bagaimana cara nanti untuk pengolahannya, namun di sini kami akan berbagi hanya sekedar teknis saja teman-teman ya. Nanti ini kan sudah kering ya, nanti itu ketika sudah musim kemarau kita ini bisa diolah, dikasih bagaimana cara sistem pengolahannya. Nah kan ini sudah siap, nanti kita siapkan dulu obatnya, SOC ataupun IM4 ya. Nah kemudian nanti setelah kita siap ini, sebelum dikasih ke sapi kita dengan diciprati pakai air yang sudah siap dikasih M4. Nah kemudian setelah itu sebelum dikasih didiamkan dulu setengah jam lamanya ataupun 30 menit. Lantas didiamkan, kemudian nanti setelah itu baru dikasih. Jadi maksudnya kenapa dikasih IM4? Karena ini untuk membunuh bakteri zat yang memang itu tidak enak ya ataupun bau ya. Jadi kalau dikasih IM4 itu hilang bau dan maka tumbuh si jamur yang bisa menghasilkan rasa sedap di mulut sapi seperti itu teman-teman. Nah ini 1 minggu yang lalu kami sudah siapkan, di sini sudah kami simpan tuh teman-teman, segini banyak kami ini mempersiapkan si jerami padi ini. Ini untuk jaga-jaga nanti ketika sudah musim kemarau tiba ya. Ini untuk 2 ekor sapi lah cukup untuk beberapa bulan ke depan ya teman-teman tuh. Coba kita ke sini, mungkin teman-teman belum melihat secara jelas. Ini di sini kami siapkan dengan kondisi seperti ini teman-teman tuh. Ini sebetulnya ini bekas kandang domba ya, karena memang dombanya sudah kami jual, kami lelang gitu ya. Jadi
ditukar ke sapi gitu nih. Seperti ini teman-teman tuh. Jadi kenapa seperti begini? Karena tuh teman-teman, di sininya juga tuh di kolongnya seperti ini. Justru ini teman-teman makin bagus ya, karena memang ada dikasih udara gitu ya dari bawah, jadi si jerami padi itu tidak mengendap di jerami di dalam gitu. Jadi si airnya itu ke bawah gitu, jadi enggak mengendap di dalam gitu, jadi mengempis teman-teman. Nah, nanti setelah pas ketika kita mau ngasih ke sapi kan, kita itu dipersiapkan memakai itu apa namanya, SOC ya. Nah, diciprat-ciprat kemudian didiamkan selama 30 menit, baru setelah itu dikasih ke sapi. Jadi si bau tak sedap dari bawaan si jerami padi itu hilang karena sudah kita tuangkan IM4 ataupun SOC. Seperti itu teman-teman ya. Ini ataupun bisa sering disebut bang pakan ya. Bang pakan hanya terbuat dari jerami padi. Ini bagus loh teman-teman ya kalau kita buat seperti ini. Ini pengalaman saya gitu ya, sudah 2 tahun menjelang apa namanya, menernak sapi ataupun mengoleksi sapi begini. Tapi teman-teman, kalau masih banyak rumput pakan liar mah nggak usah gitu. Ini mah hanya jaga-jaga untuk makan malamnya, seperti itu teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, lumayan kita ngemanfaatin limbah gitu ya, daripada jerami padi kita bikin stok pakan, bang pakan seperti ini. Ini bisa untuk membantu gitu, untuk meringankan pakan di kala nanti sudah musim kemarau teman-teman ya. Jadi apapun gitu ya yang kita berikan pada sapi, sebetulnya sapi itu mau-mau aja gitu. Terkadang kita kan sering kebingungan ya, di musim kemarau itu kita harus ngasih apa gitu. Meskipun banyak stok pakan rumput lainnya ataupun rumput odot, pakcong, zanzibar, nah, tapi kita tidak selamanya kita banyak pakan gitu ya. Makanya kita memanfaatin limbah buat jaga-jaga nanti di musim kemarau, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalaupun kita ada kemauan mah ya, kita bisa ciptakan pakan tersendiri, apapun itu pakannya, yang penting hasilnya si sapi itu doyan, seperti itu teman-teman ya. Oke, buat rekan-rekan kaula muda, rekan-rekan peternak milenial, nah kita saling berbagi, kita saling bantu untuk bagaimana mensupport, untuk berbagi, biar kita itu sama-sama paham, sama-sama sukses ke depan ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat ya. Akhirnya saya pamit undur diri dari hadapan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.